Saudara, mari kita akan lihat dari Markus pasal yang ke-9. Kita sedang berjalan dalam sebuah perjalanan iman, katakan amin. Perjalanan iman yang sedang kita tempuh akan membawa kita kepada satu bentuk iman yang semakin utuh, semakin lengkap. Dan ketika bentuk iman kita semakin utuh, semakin lengkap, saudara, engkau akan semakin sulit dikalahkan oleh musuh-musuh. Ya dan amin. Saya percaya sekali itu. Mau saya berangkat dari pribadi yang paling lemah, paling tidak berdaya, paling kacau, paling kotor, paling tidak layak. Tapi kalau perjalanan iman saya terus bersama dengan Yesus Tuhan yang mengasihi saya, yang tiap hari berjaga buat saya, yang tiap hari berkata aku mengasihimu, yang tiap hari berkata bangun nak, nyembah nak, berdoa nak. Saya akan merasakan, saudara, kasih yang dia terus nyatakan kepada saya, itu memperbaharui dan memperbaharui dan memperbaharui hati saya. Dan itu yang membuat saya akan semakin lupa kepada dunia ini. Bukan tidak menikmatinya. Karena saya tahu perkara-perkara surgawi akan lebih utama dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ada sebuah cerita yang kita pernah baca. Namun saya ajak kita akan membacanya kembali tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat yang ke-14, kita baca bergantian. Saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15, nanti sampai di bagian di mana kita akan berhenti. Markus pasal 9, ayat 14 mulai. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, kembali kepada murid-murid lain, Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain. Saudara, catatan Alkitab ini menarik. Karena seberapa kita dekatnya dengan Sang Guru, seberapa terhubungnya kita dengan Yesus, seberapa kita berpartisipasi dengan Sang Guru, seberapa dalamnya kita nanti akan menerima porsi iman yang sebetulnya Tuhan sedang bangun, kerjakan di dalam diri kita. Nah, ini murid-murid yang lain itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Waktu roh itu melihat, roh yang bersembunyi di dalam diri anak itu, melihat Yesus, segera tubuh anak itu digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Saudara perhatikan, setan gak peduli Anda tua, muda, kecil, besar, Anda kanak-kanak. Kalau bisa dari umur yang paling belia, kita dihabisinya. Kalau bisa dari umur yang paling belia, masih tunas, kita dihabisinya. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen sadar bahwa dunia roh itu nyata. Dan kalau kita masih berpikir, itu sekedar sakit ayam, saudara. Kita harus buka mata pengertian kita. Setan tidak suka Anda mencapai rencana Tuhan.
Setan tidak suka Anda mencapai kehidupan yang terbaik yang Tuhan rencanakan. Setan tidak suka Anda diberkati berlimpah-limpah supaya Anda kemudian menjadi berkat lagi. Setan tidak suka Anda sehat walafiat. Setan tidak suka Anda bersaksi tentang kemurahan Tuhan ketika hidupmu jatuh kacau dalam berkat keuangan. Makanya dia berusaha menyusup dalam kehidupan kita. Di area yang pertama, hubungan, kesehatan, keuangan. Lihat ayat 21 lagi, Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. Ayat 22. Saudara, ayo cermati kecenderungan yang tidak biasa di dalam diri kita. Kecenderungan menunda. Kecenderungan yang aneh. Kecenderungan tiba-tiba takut. Nggak ada perkara yang menakutkan. Kecenderungan kekhawatiran yang terlalu besar. Saudara, siapa bilang itu normal? Lihat ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Kalau anak kita tiba-tiba main petasan dengan sepertinya aman-aman saja. Di usia yang sangat belia. Dan kita tahu potensi bahayanya. Dan kita diam saja. Kita pun sebetulnya sedang terkondisikan oleh roh itu yang sedang bekerja untuk menghancurkan masa depan anak itu. Kenapa saya berkata begini? Situasi ini di tengah-tengah orang banyak. Orang tuanya. Orang Farisi, betul? Iya kan? Murid-murid Yesus yang lain selain yang 12. Tapi mereka, saya bersyukur, tidak berhenti di situ. Mereka datangi Yesus. Dan ayat 22 berkata, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ini kesaksian orang tuanya. Ataupun ke dalam air. Kalau ke dalam api tentu saudara akan mengakibatkan luka bakar yang serius. Kalau ke dalam air tentu saudara supaya dia binasa tenggelam. Anda pikir kecelakaan kecil itu biasa. Kalau itu berpola, berulang. Coba baca ayat 22-nya dengan baik. Dan sering. Kalau kejadian-kejadian yang berpola, Anda harus waspada. Ada sesuatu saudara yang merekayasa. Dan ini serius saudara. Terus orang tuanya itu berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23 baca. Wow. Katamu jika engkau dapat. Yesus membalikan satu realitas yang mengejutkan pada waktu itu. Tidak ada yang mustahil bukan bagiku. Tidak ada yang mustahil bukan lagi bagi Allah. Coba baca. Tidak ada yang mustahil bagi orang biasa yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang biasa yang percaya. Ayat 24 saya baca. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita baca dengan tuntas, lanjut ayat 25. Jika Yesus melihat orang banyak bangkit datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu. Jadi kalau Anda melihat sesuatu dalam hidupmu, tegur saudara dengan keras. Tegur dengan percaya. Tegur dengan berpegang kepada firman.
Lihat, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Yesus bicara kepada roh itu, bukan kepada anak itu. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26 baca sama-sama. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit bersendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya. Saudara, Sabtu kemarin saya dengan istri diundang oleh kersalnya Kak Nadi dan Kak Ruth. Kami pertemuan di sekretariat. Ini bukan hal yang baru. Tahun lalu pun begitu. Makan-makannya enak sih. Tapi yang menarik adalah justru setelah saya sharing firman, saya mendoakan, saya menyampaikan pesan Tuhan. Malamnya saya tidur, saudara. Saya permisi, saya tidur dulu ya. Jam 11:30 bangun, persiapan doa, menyembah. Kira-kira jam 2:30, jam 3 kurang tidur itu pun susah tidur. Menjelang jam 6, jam 5 lewat. Ada mimpi yang menarik sekali, saudara. Di mimpi itu saya seperti jadi seorang yang mempersiapkan jalan. Saya seperti merintis sebuah jalan. Dan jalan yang saya persiapkan itu untuk seseorang di belakang saya yang mengikuti saya. Jalan itu seperti harus melewati undakan tapi menurun. Kemudian ketika saya mempersiapkan jalan itu, saya melihat jalan itu dengan baik. Tapi waktu orang yang mengikuti saya di belakang berjalan, dia mulai ketakutan. Karena ternyata di undakan anak tangga di mana jalan itu seperti menurun, itu seperti jalan pedesaan begitu. Ada binatang-binatang kecil seperti lintah. Dan binatang itu sepertinya siap menyergap kaki yang menginjak jalan itu. Tetapi yang menarik adalah, itu jalan yang saya bilang lewat sini. Kemudian yang menarik lagi adalah, saya melihat itu sebagai mainan. Saya injek aja, saya bejak-bejak, saudara. Ayo lewat. Dan ternyata, saudara, orang yang mengikuti saya itu seperti ibu-ibu. Padahal saya baru pelayanan karsel anak muda ini. Seperti ibu-ibu, ya usia 60, 65. Dan bobotnya kira-kira 70 kilo. Siapakah dia? Dan waktu mau jalan tanah itu, injak aja. Saya lihat injak aja. Tapi dia takut, dia ragu-ragu. Saya bilang, nah ini repotnya nih. Sampai kapanpun Anda akan berhadapan dengan musuh Anda. Anda gak bisa selalu mengandalkan pendeta Anda. Anda gak bisa selalu mengandalkan Musa berjalan di atas dan mengangkat tongkat. Anda harus belajar jadi seorang yang fit dan proper, siap sedia. Makanya waktu saya lihat, kok kenapa yang ngikut saya jadi ibu-ibu gitu? Saya agak heran juga, sementara saya baru melayani karsel anak muda gitu. Dan yang menarik saya bilang, itu injak aja saudara. Mungkin waktu dia mau melangkah dia lihat, wah ini binatang kalau kena kaki saya nempel dan melekat dan menghisap darah saya.
Iya memang begitu. Itu kalau Anda tidak injak. Jangan diajak main. Jangan, apa kabarnya? Sabtu pagi, siang, menjelang siang, saya bersama dengan istri di teras. Bu Gembala lagi lihat-lihat tanaman bunganya. Ternyata bukan hanya bunga yang indah, ada ulat-ulat yang indah di situ. Ulat-ulat yang indah itu ada yang hijau muda. Ada yang udah hijau tua, saudara. Udah kenyang banget dia. Ada yang hijau min, ada yang hijau toska. Saya lihat enak sekali dia makan di situ. Ibu Gembala ambil sesuatu, petikin, dan kasihnya, nggak ada yang lain. Kasih ke saya. Minta tolong diinjak. Saya pikir emang tugasnya tukang injek aja. Tapi itulah fakta, saudara. Ternyata yang di dunia lahiriah itu datangnya dari dunia roh. Ya udah, dikasih sama saya taruh dia tergeletak. Nggak tega sih sama kaki langsung. Saya tutupi pakai daun, saya injek juga, saudara. Saya injak juga. Saudara, di dunia rohani ini akan selalu Anda berhadapan. Tapi kalau Anda tidak tumbuh, Anda akan selalu berputar jalan aja yuk. Jangan lewat situ yuk. Jangan maju terus yuk. Dan kemudian Anda berputar-putar dalam hidup ini, tidak pernah mencapai kesembuhan. Tidak pernah mencapai keberhasilan dalam keberkatan, keuangan, dan pekerjaan. Tidak pernah mencapai, saudara, kesehatan dan kesembuhan dalam hubungan. Padahal, lihat ayat ini. Roh itu seringkali membawa anak itu ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakan. Ada orang yang, saudara, sekian kali kecelakaan, saya bilang, insaflah. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan kebodohanmu dalam membawa kendaraan. Ada sesuatu yang merancang dalam hidupmu untuk pada satu ketika kecelakaan yang kau alami akan berenggut bagian hidupmu lebih banyak lagi. Di mimpi itu, saudara, waktu saya lihat tante-tante itu yang mengikuti saya di belakang, agak ragu melangkah. Saya sambil senyum, injek aja gitu. Ya itu di jalan, itu di anak tangga kamu, injek aja. Coba colek kanan kiri, injek aja. Injek aja, saudara. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sampaikan ini adalah impartasi iman. Anda gak usah berpikir, percayai Tuhan yang di dalammu. Lebih besar daripada roh-roh yang lemah itu. Saudara tahu, seorang yang berpola dalam kehidupannya selalu menunda, selalu meragu, itu ada spiritnya. Seorang yang berpola selalu sakit, itu ada spiritnya. Seorang yang selalu berpola, bermasalah dalam hubungan, bermasalah dalam, saudara, hati-hati. Ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu yang di dalam. Pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana kita menanggulanginya? Saudara? Hari ini saya mau mengajar lebih daripada tentang roh-roh yang mengganggu ini. Saya mau membawa Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Iman yang sama akan mengubah realitas hidupmu. Iman yang sama akan mengkoreksi realitas hidupmu yang berkali-kali dibawa ke api, dibawa ke air. Iman yang sama akan mengkoreksi dan memperbaiki jalanmu. Pertanyaannya, saudara, sudahkah kita menyadari
Seringkali yang pertama, itu dimulai dari konsep kita di dalam benak pikiran kita tentang pemahaman kita tentang waktu Tuhan. Anda berdoa tentang kesembuhan, belum sembuh. Oh, belum waktunya Tuhan. Anda berdoa untuk melihat pintu baru terbuka buat pekerjaan. Dan Anda bilang, oh belum waktunya Tuhan. Anda berdoa untuk hubungan. Dan sepertinya belum ada jalan terbuka. Dan Anda berkata, belum waktunya Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar Anda dengar Tuhan berkata belum waktumu nak? Kadang-kadang kenapa Anda berkata belum waktunya Tuhan? Karena sebuah konsep. Betul nggak? Sebuah konsep. Kalau ditanya balik, Anda dengar dari Tuhan, Tuhan bilang belum waktumu nak. Lepas dari belenggumu. Ternyata saudara, yang berbicara adalah memori lama kita. Yang berbicara adalah trauma kita. Yang berbicara adalah kegagalan kita. Yang berbicara adalah luka kita. Dan hidup yang seperti ini jelas ditaklukkan. Jelas akan berhenti. Jelas tidak akan mencapai tanah Kanaan. Jelas akan berhenti di depan setiap penghalang yang terlalu mudah sekalipun. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Tiga minggu lah sebelum akhir tahun. Berangkat bersama dengan beberapa orang. Nginep di satu tempat. Rencana 2 hari jadi 1 hari. Berkunjunglah ke rumah di Magelang, di desa Ngablak. Ada tugas kecil mendoakan, mana Kak Nani? Bilangnya apa? Pak D ya? Pak D. Yang sudah sepuh, sudah di tempat tidur, sudah stroke. Gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa. Sementara lalat berkerubung. Aduh, saya bilang Tuhan. Kami masuk ke dalam rumah bersama Ibu Gembala. Bersama dengan Bang Adit dan teman-teman yang lain. Tuhan, ini mau bagaimana? Ya sudah, kita doa. Saudara, yang terbaik. Kami berdoa minta kemurahan Tuhan. Dan setiap yang menghalangi perjalanannya menuju kekekalan, kami lepaskan. Itu kira-kira hari Jumat. Hari Minggunya dikabari. Beliau sudah berangkat. Saudara, kadang-kadang orang berkata, berarti Pak Pendeta ada jurusan pencabut nyawa juga ya? Saya kasih tahu ada. Setiap hal yang menghalangi perjalanan Bapak ini kepada kekekalan. Setiap roh lain yang datang. Dilepaskan. Dan dia berangkat. Saya dikirimi fotonya oleh Kak Nani. Dia pakai setelan jas. Dalam peti. Sukses juga Bapak ini. Ada yang mau? Mumpung lagi diskon. Mumpung lagi diskon. Mumpung lagi diskon. Penawaran terbatas. Nah, cerita yang menariknya saya lanjutkan adalah begini. Setelah mendoakan seorang lansia, mungkin 2 minggu berikutnya, Kak Dea datang. Membawa keponakannya. Om, doakan keponakanku ini, nangis terus. Gak jelas. Untung saya gak tanya yang gak jelas yang mana. Anak ini atau yang bawah gitu. Ya udah, Om ada di sekre gak? Oh ada, jam 10 datang. Dia dengan mamanya, dengan keponakannya datang. Saya bilang sama kami, nanti kita doa di ruang tengah ya. Karena saya udah bayangkan kalau doa gitu. Di ruang dalam itu kan akan rame kan, aroma kemana-mana. Tapi saya nggak tega juga. Yaudah doa di ruang dalam, ruang kantor, ruang saya itu. Kita doa saudara. Ya gitulah terjadi.
Datanglah berkat itu melimpah, saudara. Belum lama doain lansia, doain anak-anak. Makanya saya makin bersuka cita. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Anda pernah lihat nggak sopir kontainer? Sementara Anda bawa mobil kecil. Aduh, gimana ya bawa mobil kontainer itu, susah banget. Nggak susah bagi supir itu. Dia udah tahu setiap angle. Dia udah tahu setiap tikungan. Kenapa? Karena dia bergaul. Dulu saya waktu mau diberkati mobil Matic, kan kebayang gimana bawa Matic, emang gak mudah, saudara. Biasanya nahan gasnya itu kan enak pakai kopling. Ini nginjek dikit kelebihan. Apalagi mundur ke belakang. Waduh, Tuhan. Tapi waktu bergaul, gak ada yang susah, katakan gak ada yang susah. Setan tuh gak ada yang menakutkan. Makanya Anda harus bergaul. Itu saya bilang, saudara, injek aja itu. Tapi dia takut, gimana ya? Saudara, pemahaman kita tentang waktu Tuhan itu terletak pada iman kita. Your time is in your faith. Waktu kita tuh tidak lagi, saudara, di dalam tempat yang lain. Tapi waktu kita itu untuk setiap hal yang baik, yang memang Tuhan sudah sediakan, itu terletak di dalam imanmu. Imanmu yang memungkinkan engkau naik posisi. Imanmu yang memungkinkan engkau menikmati berkat yang melampaui tuntutan-tuntutan kebutuhanmu. Kenapa kau pusing lagi dengan tuntutan kebutuhanmu? Jangan-jangan berkatnya masih engkau belum raih dari Tuhan sepenuhnya. Sehingga kau depresi, sehingga kau tertekan, sehingga kau rasanya tidak cukup. Masalahnya bukan tuntutannya. Jangan-jangan tadi kita tidak masuk lebih dalam lagi kepada penyediaan Tuhan untuk setiap kebutuhan kita. Dan itu terletak pada iman kita. Mari ubah realitas hidup kita. Ubah fakta-fakta perjalanan kita. Ubah dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sekarang buka, saudara, kitab Keluaran. Ini sebabnya Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau mempercayai tahun 2027 baru Anda sukses, terjadi. Tapi kalau engkau berkata tahun ini Tuhan, jangan lewat, tolong aku Tuhan. Aku mau mengalami breakthrough, terjadi. Kalau engkau berkata tahun ini Tuhan, aku mau punya usaha, terjadi. Lihat, saudara, kitab Keluaran. Pasal yang ke-14. Saudara, ada satu cerita yang sengaja Tuhan buat untuk menginsafkan bahwa Tuhan sementara dalam pergulatan hidup ini, Tuhan bawa kita menghadapi jalan buntu. Itu supaya kita menggunakan iman kita. Haleluya. Amin. Mari kita lihat, saudara. Ayat 15, Keluaran pasal 14. Boleh Bang Adit baca buat kita semua. Keluaran 14. Iya. Supaya mereka berangkat. Inilah perjalanan iman. Bukan susah mudahnya. Bukan berat ringan bebannya. Tapi tujuan yang Tuhan beri, apapun yang kita hadapi, berjalanlah dalam hati yang terus percaya. Lanjut. Dan belahlah airnya.
Saudara, itu yang saya ceritakan. Saya sedang mempersiapkan jalan. Sementara ada orang yang mengikutinya. Tapi di titik itu orang itu ragu. Saya sadar, saudara. Ini yang saya harus sampaikan. Kita harus tumbuh. Iman kita harus grow. Iman kita harus berakar. Kita harus tahu bahwa musuh kita nyata. Tapi Tuhan lebih nyata lagi. Sakit penyakit nyata. Tapi kesembuhan oleh Biluris lebih nyata lagi. Ketika mereka ada di hadapan laut. Kalau kita naik sedikit ke atas. Coba lihat saudara, hebohnya. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka apa? Mereka apa? Mereka berseru-seru dalam ketakutan. Mereka berseru-seru dalam kebingungan. Padahal saudara, Tuhanmu berkata, aku sudah memperlengkapi engkau seutuhnya untuk mencapai tujuan. Waktu mereka berseru-seru dari atas, Tuhan sebetulnya tergelitik. Kalau saja engkau tahu, nak, bukankah aku telah tunjukkan 10 tulah yang hebat ketika aku membawa kau keluar. Tapi kenapa untuk yang satu ini engkau rasanya buntu, tidak ada jalan. Kalau saya pada waktu itu di antara orang Israel itu, saya lihat laut dan tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Sementara kami banyak sekali. Apa yang muncul di pikiran? Mati deh. Mati deh. Karena di belakang tentara Mesir sudah menakutkan, saudara. Tentara Mesir itu bicara tentang tuntutan, bicara tentang kebutuhan, bicara tentang masalah. Rasanya sudah menakutkan. Tapi buat Tuhan, justru itulah kisah yang akan membuat namanya dipermuliakan. Lihat ayat 11. Mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mata mereka belum terbuka, saudara. Tuhan tidak pernah tidak setia. Masalah bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Tantangan bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan Tuhan. Yes. Kalaupun kau belum bekerja, kau belum mencapai sesuatu yang baik, itu bukan tanda kau ditinggalkan Tuhan. Saudara, Musa dengan percaya berkata gini ayat 13-nya. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini. Dan seterusnya. Jadi cerita ini yang tadi kita baca. Ketika Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu, belahlah airnya. Buat Musa belum masuk akal. Tetapi waktu Musa dengar dengan jelas. Anda harus paham nih kata-kata saya. Waktu Musa dengar dengan jelas detailnya. Membelah airnya bagaimana? Ini yang saya mau Anda coba cerna dengan logika berpikir. Begini maksud saya. Belah airnya bukan dengan sebuah cara kemampuan manusia. Tapi belah airnya dengan wibawa ilahi yang aku telah berikan kepadamu. Sehingga ketika wibawa ilahi itu bergerak bersama dengan imanmu. Aku yang ada bersama denganmu. Bersama dengan pasukan malaikatku. Aku yang akan mengerjakan yang bukan bagianmu. Jadi kalau engkau berkata Tuhan yang bersama dengan engkau, kita harus biasa sudah mengerti. Apa yang kita lakukan dalam iman ini, membuat Tuhan melakukan apa yang tidak kita lihat. Waktu Musa mengangkat tongkatnya dan terarah kepada laut. Bukan tongkat itu membelah gitu. Bukan. Tapi sesuatu yang namanya wibawa ilahi, itu menggerakkan saudara. Dunia rohani ini membelah air itu. Itulah yang terjadi ketika anak itu dibawa ke api, ke bawah air. Tapi orang tuanya tidak tahu
Karena dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iman adalah wibawa ilahi. Iman adalah wujud dari kuasa ilahi. Iman adalah perwujudan dari hati yang berharap dan percaya. Waktu yang Tuhan rencanakan. Bukan nanti. Coba kita lanjut saudara. Baca ayat 21 sama-sama. 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan apa? Menguakkan air laut dengan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Terus. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut. Di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir dan segala kuda Firaun keretanya. Dan orang-orang yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Mesir Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang. Coba lihat ayat 26, ini yang dahsyat lagi. Baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Supaya apa? Terus ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka, saudara, tantangan kebutuhan di dalamnya ada setting Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa kita sadar bahwa realitas-realitas kegagalan, realitas-realitas yang rasanya menghalangi perjalanan kita, itu menunggu tongkat iman kita terangkat ke arahnya. Saudara, sang Bapa yang membawa anak ini, membawa kepada murid-murid yang lain. Dan Alkitab mencatat murid-murid yang lain belum sukses mengusir roh jahat itu. Dan ketika dibawa kepada Yesus, Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, roh itu membuat tubuh anak itu terpelanting dan begitu rupa. Tetapi Alkitab mencatat, sekarang waktunya berbeda. Yesus menyatakan wibawa yang dia terima dari Bapanya. Kapan terakhir Anda menyatakan wibawa rohani yang Tuhan beri kepada masalah dan tantangan Anda? Kapan terakhir Anda menyatakan wibawa rohani yang Tuhan sudah berikan di dalam imanmu kepada masalahmu, kepada tantanganmu, sehingga Anda mengkoreksi realitas yang menghalangi perjalananmu dan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah di tahun ini Anda menemukan yang Anda rindukan. Anda mendapatkan, saudara, apa yang memang Anda tuju. Laut Teberau tidak lagi menjadi penghalang. Waktu mereka sadar Tuhan menyertai mereka dan memberi kuasa ilahi kepada mereka. Berapa banyak anak Tuhan, ia mengikuti sang pemimpin. Tetapi ketika sang pemimpin berkata, injak nak, Anda berkata, nggak bisa guru, nggak bisa.
Saya mau berkata saudara, selama yang memberi instruksi bersama dengan Anda. Betul nggak? Betul nggak? Petrus di danau itu berteriak, itu hantu. Murid-murid. Tapi Yesus berkata, Petrus berkata begini, kalau engkau itu guru, suruh aku berjalan di atas air. Dan apa yang Yesus katakan apa? Datanglah. Kemudian ketika Petrus melihat Yesus melangkah keluar dari dalam perahunya, dia berjalan di atas air. Dan itu kemustahilan yang gak mungkin saudara secara alamiah. Tapi bisa terjadi bagi seorang Petrus nelayan ikan. Masalahnya kemudian terjadi ketika imannya hilang fokus. Dia lebih melihat kepada gelombang, laut, tantangan, bukan terus kepada Yesus. Imannya yang tadinya naik, redup, dan akhirnya apa? Dia tenggelam. Tapi Alkitab mencatat, dia yang berkata datanglah mengulurkan tangan. Berapa banyak orang Kristen takut sama setan. Dia gak tahu bahwa kalaupun engkau sepertinya babak belur dengan setan, gurumu tuh bersama denganmu. Gurumu akan take over, saudara. Masalahnya kita tuh gini, gak nyambung. Paham gak sih? Dengerin saya baik-baik. Kalau Anda nyambung dengan saya, Anda lawan setan di hidupmu. Bayangkan saya bersama dengan Anda. Bayangkan Yesusmu bersama dengan saya, bersama dengan Anda. Dan itu seharusnya konteksnya kita adalah ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Dan berapa banyak orang hidup di balik layar, di balik persembunyiannya. Tidak menghadapi realitas-realitas masalahnya. Padahal Tuhan sudah berikan tongkat wibawa rohani. Pagi hari ini, jangan terlalu lama saudara. Engkau hanya mengeluh, engkau hanya marah, engkau hanya kecewa. Hadapi saudara, injak musuh-musuhmu itu. Dari mana datangnya berkat Tuhan? Buat kami sebagai hamba Tuhan. Dari Tuhan. Saya berdoa Tuhan, mobil ini bukan kemewahan. Mobil ini hanya fasilitas. Mobil ini kebutuhan. Waktu mobil kami yang pertama sudah bocor. Sudah bersama-sama dengan semut tinggal di dalam. Ada juga kadang kecoa keluar. Kami mengucap syukur. Tapi masalahnya bukan hanya bertahan di situ. Masalahnya keadaannya harus dibelah. Laut yang menghalangi di depan harus dihadapi. Saudara, saya percaya Tuhan pakai banyak cara di muka bumi ini. Ketika Anda bersekutu, nyatu dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarlah hari ini, waktu-waktu terbaik itu bukan nanti. Waktu-waktu terbaik itu bukan bahkan besok. Waktu-waktu terbaik itu hari ini, saat ini juga. Ada dua bagian Alkitab yang kita akan baca saudara dengan cepat. Dan saya berdoa ini akan membawa kita lebih dalam lagi melihat Tuhan itu baik dan Tuhan setia. Dia mau hidup kita, iman kita melampaui siapa diri kita. Matius pasal 17 dengan cepat mari kita lihat. Pasal 17 saudara, Matius pasal 17. Waktu Bang Alfa ke depan sesuatu terjadi. Dahsyat juga. Haleluya. Matius 17 ayat 20. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara, perjalananmu akan selalu menghadapi masalah tantangan. Selalu. Tapi itu bagian di mana ada injak. Jangan lagunya sih keren. Injak musuh. Tapi kita kalau pas menghadapi realitanya, Om, tolong Om.
Gak apa-apa sih. Tapi kita harus tumbuh. Katakan, aku harus tumbuh. Lihat ayat 20, baca sama-sama 23. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagiku. Wow, gunung saja bisa pindah. Gunung, saudara, yang segitu besarnya. Tuhan Yesus itu menunjuk sebuah gunung pada peristiwa itu. Pindah, bisa pindah. Dan dikunci dengan perkataan, dan tidak ada yang mustahil bagi siapa? Yesus tidak lagi berkata bagiku. Sekarang tidak ada yang mustahil bagimu. Coba bayangkan apa kebutuhanmu, apa resolusimu tahun 2025. Katakan dengan percaya, tidak ada yang mustahil bagiku bersama dengan Tuhan. Saudara jangan terlalu banyak mengeluh. Lebih baik memuji, menyembah. Lebih banyak saudara berkata-kata dengan iman. Biarlah tahun 2025 menjadi tahun kesaksian. Haleluya. Mari kita lihat lagi saudara bagaimana Tuhan juga ingin. Kita bukan jadi orang yang pasif. Buka kitab Roma. Pasal yang ke-10. Di mulut kita ada wibawa rohani. Ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati aku percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut aku mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini sebabnya pengakuan iman penting dan perlu sekali. Kalau saya berkata tahun ini akan menjadi tahun kesaksian. Tahun ini akan menjadi tahun membelah laut itu, laut Teberau. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan atas keuanganmu. Engkau bukan lagi hanya meminjam. Engkau akan meminjamkan, kata Alkitab loh, bukan kata saya. Engkau tidak lagi terkungkung dalam sakit penyakit. Engkau akan bebas, merdeka dan sehat. Dan tahun ini saudara hubunganmu akan mengalami kemaksimalan. Dan itu terjadi ketika imanmu tumbuh. Yesus memakai sebuah perumpamaan. Iman itu sebesar biji sesawi. Tapi kalau itu ditabur, biji yang kecil itu akan tumbuh. Biji yang kecil itu biji sayuran. Tumbuh akan menjadi sebuah pohon. Bahkan pada ranting-rantingnya burung akan bersarang. Imanmu, Tuhan ingin saudara tumbuh. Bahkan menjadi iman yang menopang orang lain. Iman yang membantu orang lain. Iman yang membuat orang lain dapat berharap kepada Allah ketika orang itu melihat hidupmu diberkati. Saudara, kalau engkau mengalami sakit penyakit, kalau kau mengalami kekurangan, kalau kau mengalami jalan buntu, ingat, Tuhan berkata, Musa belah lautnya. Belah lautnya. Dan Tuhan berkata dengan jelas bagaimana caranya, angkat tongkatmu. Jangan biarkan wibawa rohanimu tertidur. Angkat tongkatmu. Mari kita berdoa. Syakatakara.